seumpama kamu sedang sakit hati ya, sakit sih sama orang nih. Ketika kamu memikirkan sebuah kejadian yang orang itu ucapkan kepada kamu, pasti selamanya kamu akan bakar hatinya. Yang mana terbakar itu membakar diri kamu sebenarnya. Itu akan menjadikan sebuah penyakit, bahkan akan menjadi sakit. Maka saran Simbah apa? Ya, konsentrasi pada sakitnya aja. Satu contoh, kamu melihat rumah kebakar, umpama. Kemudian kamu mencari ini penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Kira-kira ya kebakaran itu bisa terpadamkan apa enggak? Bisa. Ya enggak bisa. Karena kamu sibuk mencari apa penyebabnya. Harusnya fokus bagaimana untuk memadamkan api tersebut. Orang yang ingin memperbaiki diri itu akan membuang-buang waktu ketika menilai orang lain. Lalu kapan punya kesempatan untuk introspeksi diri? Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Rahayu Mbah. Rahayu. Rahayu, rahayu. Gini Mbah. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan Simbah. Udah Ya. lama ini saya mencari Simbah. Hmm. Gini Mbah, ada hal yang saya ingin tanyakan kepada Simbah. Ini tentang diri saya sendiri Mbah ya. Hmm. Gini Mbah, padahal saya sering melakukan peribadahan ya seperti ibadahnya pengajian, sholawatan, dan apa yang dipindahkan di agama saya lakuin Mbah. Tapi kok kenapa jiwa saya rasanya kan melayang Mbah, nggak tenang gitu. Jadi entah apa yang saya pikirkan pun saya nggak tahu Mbah gitu. Jadi istilahnya masih ngambang aja. Jadi ketenangan itu nggak ada. Nah katanya kan kalau kita sering melakukan seperti ibadah sholat ya kita lakuin, dan seperti yang lain-lain kita lakuin kan menenangkan jiwa ya kan Seperti Mbah. mendatangi pengajian-pengajian gitu ya. Nah seperti itu Mbah, itu kan menenangkan jiwa katanya Mbah. Tapi kok itu sebaliknya Mbah, bertolak dengan saya. Kenapa bertolaknya itu? Nah entah enggak, saya nggak tahu. Jadi makanya saya bertanya dengan Simbah, saya ingin penjelasan dan penceramahannya Simbah. Yang seperti apa Nah maksudnya? biar saya itu bisa jadi tenang Mbah gitu. Tenang melakukan hal-hal peribadatan itu, saya tenang Mbah. Jadi nggak ngambiang Mbah gitu. Nggak melayang-layang pikiran saya kemana kesana kesini Mbah itu aja. Jadi saya ingin fokus Mbah, seperti apa saya harus melakukan hal apa Mbah. Jadi maksud kamu datang ke Simbah itu dengan tujuan untuk biar bisa tenang gitu maksudnya? Iya, bisa saya tenang. Dalam artian berarti ada sesuatu hal yang perlu kamu lakukan atau perlu kamu cerna, apa yang harus diperbaiki gitu maksudnya? Iya benar sekali Mbah, seperti itu. Sebelum saya menjawab, saya mau tanya dulu sama kamu ya. Ya, Ibarat kamu punya sesuatu barang atau ibaratnya motor atau mobil lah ya. ya. Lalu kemudian motor kamu ada kerusakan-kerusakan yang dibawa ke bengkel. Apa sih yang bengkel itu cari? Kebaikannya atau kerusakannya? Kerusakannya itu Mbah. Kerusakannya. Berarti kalau Simbah mencari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam diri kamu, ini maaf ya. Ya. Karena kadang begini, orang datang ingin konsultasi sama Simbah, ingin mendapat pencerahan-pencerahan, tentunya kan dia ingin memperbaiki diri, kan Benar, begitu. benar Cuman sekali. ketika saya, tentunya kan dia ingin dicari apa sih kesalahan-kesalahan atau yang perlu diperbaiki, begitu toh. Iya. Tapi ketika saya mengatakan kamu itu orangnya begini, 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 kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan, dia tersinggung. Oh, itu salah kalau saya siap
Jadi, menerima mm, apapun Mbah yang katakan dengan mm. saya. Jadi nggak akan kesinggung. Tidak akan, tidak akan disinggung. Itu sebagai motivasi buat saya, Mbah. Karena saya ingin berkembang yang lebih baik, Mbah. Gitu ya. Ya, Ya mohon maaf. Ini bukan berarti Simbah itu sudah baik, bukan. ya, Tentu ada beberapa hal, bahkan mungkin lebih banyak yang perlu Simbah perbaiki. Hanya saja bertepatan kamu yang nanya. Berarti kan saya yang harus mengontrol atau menilai mana sih kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kamu yang perlu diperbaiki. Begitu enggak? siap. Saya tanya ya, kamu punya kepala apa enggak? Punya, Mbah. Maaf ya. Ya, ya, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang enggak logis seharusnya. Ya. Tapi memang ini perlu. Ya. Di dalam diri manusia itu ada otak yang bisa berpikir. Kan begitu? Ya, Otak berposisi di kepala. Kenapa disebut kepala? Itulah kepala itu berarti sebagai pemimpin kamu. ya, Ya. Kamu harus selalu berpikir yang jernih. Yang sekiranya pikiran itu membuat diri kamu tidak nyaman, tidak tenang, itu kamu harus mengolah bagaimana sih cara untuk agar menjadi tenang. Tak kasih contoh. Seumpama ada orang mengatakan sesuatu hal tentang atau menyinggung perasaan kamu. Kan begitu? Ya. Lalu ketika itu apa yang orang katakan kamu pegang, lalu kamu masukkan ke dalam hati. Tentu hati kamu dipikir ini kok begini-begini, lalu akhirnya meresap ke dalam hati toh, iya, pasti itu, Mbah. yang pada akhirnya hati tidak akan menjadi tenang. Iya, itu ya, Mbah ya. Kan begitu? Iya, benar sekali. Contoh lagi, saya mengibaratkan begini ya. Ada seumpama kamu sedang sakit hati ya, sakit sih sama orang nih. Ketika kamu memikirkan sebuah kejadian yang orang itu ucapkan kepada kamu, pasti selamanya kamu akan bakar hatinya. Yang mana terbakar itu membakar diri kamu sebenarnya. Itu akan menjadikan sebuah penyakit, bahkan akan menjadi sakit. Maka saran Simbah apa? Ya, konsentrasi pada sakitnya aja. Satu contoh, kamu melihat rumah kebakar, umpama. Kemudian kamu mencari ini penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Kira-kira ya kebakaran itu bisa terpadamkan apa enggak? Bisa. Ya enggak bisa. Karena kamu sibuk mencari apa penyebabnya. Harusnya fokus bagaimana untuk memadamkan api tersebut. Nah, itu tadi. Kamu fokus kepada apa yang kamu rasakan. Enggak usah memikirkan tentang apa penyebabnya. Mama omongan orang yang menyinggung lah atau menghina kamu lah sebagainya. Itu menyebabkan diri kamu itu enggak tenang, enggak nyaman. Di antaranya seperti itu. Ya, berarti pada dasar intinya saya harus bisa introspeksi diri gitu ya, Mbah ya. Tentu. Jadi begini ya. Orang yang ingin memperbaiki diri itu akan membuang-buang waktu ketika menilai orang lain. Lalu kapan punya kesempatan untuk introspeksi diri? Sedangkan yang butuh untuk diperbaiki itu kan diri sendiri, bukan orang lain. Terutama itu bagaimana sih diri saya agar menjadi lebih baik. Untuk apa menilai orang lain? Harusnya kan ke dalam diri. Ayo ke dalam diri, dicari apa sih kekurangan-kekurangannya. Lalu kemudian diperbaiki. Bukan mencari kebenaran atau hal yang positif apa yang sudah kita lakukan, tidak perlu. Nanti akan timbulnya apa? Timbulnya itu kesombongan. Paham? Paham, Mbah. Lalu kalau sudah paham bagaimana? Apa kira-kira bisa mempraktekkan? Ya, intinya ya saya tetap akan berusaha, Mbah. Jadi apa yang tadi Mbah katakan seperti itu kan sebuah motivasi buat saya, Mbah ya.
Ya namanya saya langsung berbuat langsung seperti itu kan nggak bisa. Mungkin saya pelan-pelan akan istilah meresapi apa yang Mbah omongan dari omongannya Mbah ke saya. Tapi ya itu pelan-pelan ya Mbah. Saya Iya. sebagai manusia ya Mbah. Hmm. Jadi saya harus ya istilahnya kan nggak langsung begitu langsung kayak ibaratnya kita melekat telapak tangan ya Mbah ya. Seperti itu. Betul, ya, betul, betul sekali. Jadi ketika ada orang mengatakan menilai kamu tentang keburukan-keburukan kamu, ya, ya bebas dia mau berpikir seperti apa, ya kan? Mau mengucapkan seperti apa, dia punya mulut kok. Mungkin ketika kita orang lain melihat atau mendengar suara hati kita, tentu juga dia akan marah. Hanya saja kita tidak keluar dari mulut, ya. Perbedaannya cuma begitu. Nah, itu perbedaannya dia itu mengeluarkan melalui lisannya, kalau kita jadi hal-hal yang seperti itu wajarkanlah, karena memang posisi kita itu apa, bersosial ya. Gitu ya, hubungan sosial kan ada, pasti ada salah dan ya kan begitu. Nah, itu yang saya kadang mau peras seperti itu Mbah. Kadang orang ngomong bla bla gini gitu Mbah. Tapi memang kadang saya masukin hati Mbah. Nah, itu kadang saya gak jarang bisa langsung melupakan Mbah. Seperti itu. Makanya apa? Karena itu kan. Jadi istilah apa? Sebab itu. Jadi istilahnya harus saya berpikir untuk lurus karena terhalang dengan kata-kata orang. Jadi saya tertutup lagi atau gimana Mbah? Nah, seperti itu Mbah. Nah itu kan kamu harus berpikir dicerna dengan otak kamu, kan begitu ya. Iya siap. Agar apa yang orang omongkan itu tidak meresap ke dalam hati kamu. Hati kamu itu biar selalu nyaman dan tenang, tidak mengotori hati ya. Karena ada awal kotornya hati itu diawali dari apa yang kita pikirkan. Nah, susahnya di situ Mbah. Gitu. Ya pelan-pelan. Itu Mencoba saya di situ ketika Mbah. ada orang berkata apapun ya dimaklumi. Karena memang posisi orang itu kan berbeda-beda. Ya, ada yang senang memfitnah, ada yang senang mengucapkan hal-hal yang kurang patut. Kan begitu. Ya, kita harus menyadari semua orang itu punya fase masing-masing. Ya, gitu Siap aja Mbah. ya. Ya, mudah-mudahan ini pembelajaran buat saya Mbah. Besok-besok bisa ibaratnya jadi lebih baik lagi. Kita nggak tahu Mbah. Amin. Nah istilahnya ya sebenarnya masih banyak nih Mbah ya. Saya dulu bertanyakan mungkin masih bisa atau gimana Mbah kira-kira nih Mbah. Nanti lain kali kalau kamu sudah ada kesempatan ya datang lagi ke Simbah ya. Kita ngobrol sambil ngopi bersama ya. Siap Mbah. Ya cukup sekian Mbah ya. Terima kasih Oh ya. bimbingannya Mbah atas motivasinya. Mungkin mudah-mudahan Mbah jadi lebih baik, saya lebih baik lagi Mbah. Amin. Seperti itu Mbah. Sama-sama. Kita akan saling mengingatkan, Siap asal Mbah. jangan menyinggung perasaan. Amin Mbah. Andaikan tadi yang Simbah sampaikan ke kamu, mohon maaf karena kamu kan bertanya, katanya ingin memperbaiki diri. Maka yang saya cari tentu hal-hal yang perlu diperbaiki, kan begitu ya. Saya senang sekali Mbah bisa bertemu dengan jenengan. Ya seperti saya tahu arti hidup lah sedikit demi sedikit Mbah ya. Ya walaupun saya mungkin ya pelan lah kita melakukan, tapi alhamdulillah bisa lebih sedikit untuk menenangkan hati saya Mbah. Itu. Ya Mbah, cukup Ya. sekian. Terima kasih Mbah. Ya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu Mbah. Rahayu, rahayu.